kebersamaan yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada pengertian umum agama Islam. Pengertian Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajaran yang berupaya mengimani satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Islam yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Sebutan bagi kaum laki-laki itu disebut dengan muslimin, sedangkan bagi kaum perempuan adalah muslimat. Menurut kitab Arba'in An-Nawawiyah, Islam adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendirikan sholat, menunaikan 7 zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pergi berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu dan melakukannya. Pengertian moral sendiri itu adalah suatu pedoman tindakan yang berguna mengatur cara berinteraksi, meliputi perbuatan, perilaku maupun ucap antara sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral mengacu pada tindakan, tingkah laku, ataupun perbuatan secara seseorang yang memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ini ada beberapa pengertian moral menurut para ahli. Yang pertama itu ada Russell. Menurut Russell, moral bermakna sebagai suatu pernyataan dari ide gagasan maupun pikiran yang berhubungan dengan dorongan yang menggelekan pada diri seseorang dalam bekerja dan berfungsi sebagai aspek yang membagikan perilaku seseorang tersebut. Yang kedua ada Elizabeth. Menurut Elizabeth, pengertian moral adalah suatu tatanan kebiasaan, kebudayaan, dan adat istiadat yang berlaku dari suatu peraturan berorientasi pada perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam suatu makna kebudayaan. Selanjutnya ada Maria Wanta. Menurut Maria Wanta, pengertian moral adalah suatu yang berkaitan erat dengan kemampuan dalam menentukan nilai benar atau salah, serta baik atau buruknya sesuatu perilaku yang melekat pada diri setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Yang terakhir ada pengertian moral dari Imam Syukri. Menurut Imam Syukri, pengertian moral adalah karakteristik yang melekat pada suatu yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat berdasarkan susila yang diterapkan bersama. Yang selanjutnya ada agama Islam sebagai sumber moral. Manusia sangat memerlukan akhlak atau moral karena moral begitu penting dalam kehidupan. Moral adalah mustika hidup yang membedakan manusia dan hewan. Manusia tanpa moral pada hakikatnya adalah binatang, dan manusia yang membinatangi ini sangat berbahaya. Tanpa moral, kehidupan akan kacau balau karena orang sudah tidak peduli lagi tentang baik buruknya dan halal dan haramnya. Kalau halal haram tidak lagi dihiraukan, ini namanya bisa disebut juga dengan tujuan menghalalkan segala cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Kesimpulan Muhaimin dalam bukunya Cakrawala Kuliah Agama bahwa ada beberapa hal yang patut dihayati dan penting dari agama, yaitu yang pertama, agama itu mendidik manusia menjadi tentram, damai, tabah, dan tawakal. Yang kedua, agama itu dapat membentuk dan mencetak manusia menjadi berani menegakkan kebenaran, keadilan, sabar, takut, dan takut akan berbuat dosa. Yang terakhir, ada agama memberi sugesti kepada manusia agar dalam jiwanya tumbuh sifat-sifat terpuji, toleransi, dan manusiawi. Selanjutnya ada akhlak mulia dalam kehidupan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq, jamaknya akhlak, yang berarti tabiat atau budi pekerti. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu setiap sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Ini ada beberapa contoh akhlak. Yang pertama itu akhlak terhadap Allah. Yang pertama ada mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu juga tauhid adalah konsep dalam kaidah Islam yang menyatakan keesaan Allah dan beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, ada banyak berzikir pada Allah. Zikir artinya mengingat Allah diantaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Zikir adalah suatu kewajiban. Dengan berzikir hati akan menjadi tenteram. Yang ketiga, ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ini adalah inti dari ibadah. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong karena tidak mau mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan gambaran sikap sabar dan kerja keras yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya yang diharapkan dari harapan semestinya, sehingga ia mampu menerima dengan lapang dada tanpa ada penyesalan. Yang kedua, ada akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama itu sikap sabar. Sabar adalah menahan amarah dan nafsu pada dasarnya bersifat negatif. Kemudian manusia harus sabar dalam menghadapi segala cobaan. Yang kedua ada sikap syukur. Dalam keseharian atau kadang atau bahkan seringkali kita lupa untuk bersyukur dan mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Ada tiga cara yang mudah untuk bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah, yaitu bersyukur dengan hati yang tulus, mensyukuri dengan lisan yang dilakukan dengan memuji Allah melalui ucapan alhamdulillah, dan bersyukur dengan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nikmat dan rahmat Allah pada jalan dan perbuatan yang diridhoinya. Selanjutnya ada akhlak terhadap sesama manusia. Yang pertama, merajut ukhuwah atau persaudaraan. Membina persaudaraan adalah perintah Allah yang diajarkan oleh semua agama, termasuk agama Islam. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kalau semua elemen membangun ukhuwah dalam komunitasnya. Yang kedua ada ta'awun atau saling tolong-menolong. Dalam Islam, tolong-menolong adalah kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong-menolong ini tidak hanya dilakukan di lingkup yang sempit. Tolong-menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun yang kita kerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Yang ketiga ada suka memaafkan kesalahan orang lain. Islam mengajar umatnya untuk bersikap pemaaf dan suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu permohonan maaf daripada orang yang berbuat salah kepadanya. Yang terakhir ada
menepati janji. Janji memang sering diucapkan namun berat untuk ditunaikan. Menepati janji adalah bagian dari iman. Maka setiap itu, seperti itu pula ingkar janji termasuk tanda kemunafikan. Yang terakhir ada amal terhadap Rasulullah. Yang pertama itu mengikuti atau menjalankan sunnah Rasulullah, mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, ada bersolawat kepada Rasulullah, mengucapkan puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Tuhan beserta para malaikatnya semua memberikan sholawat kepada Nabi. Terima kasih sudah selesai. Ambil apa? Saja. Supaya tidak lucu ini kan? Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Rudi Saputra. Saya dari kelas 1B Perawatan. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara moral dengan agama? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rudi Saputra. Soalnya bagaimana kedudukan akhlak dalam kehidupan seseorang? Menurut saya, jawaban saya, kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia itu menempati tempat yang paling penting sekali, baik secara individu maupun secara anggota masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya dan jaya dan hancurnya bangsa, masyarakat maupun individu serta sejahtera dan rusaknya suatu bangsa masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlak kita. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Ada yang mau menanggapi? Berikan tambahan atau saudara? Tidak ada ya? Ada. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Rizal dari kelas 1B. Pertanyaan saya, apakah agama dapat mempengaruhi moral seseorang? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizal. Apakah agama dapat mempengaruhi moral seseorang? Jawabannya, moralitas adalah agama juga dipandang sebagai sesuatu yang luhur, tatanan dalam kehidupan sosial yang dijadikan pedoman. Bisa dibilang, agama melahirkan moral, sehingga seseorang yang beragama dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik semestinya juga mempunyai moral yang baik. Apakah bisa diterima? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nama saya Rina Rama dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Regina Mangarama dari kelas 1B. Saya ingin bertanya, jadi bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menerapkan perilaku mulia, terpuji, serta berakhlak dalam kehidupan sehari-hari? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Regina. Bagaimana langkah-langkah yang kamu lakukan dalam menerapkan perilaku mulia, terpuji, serta berakhlak dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, yang pertama itu mematuhi perintah Allah. Seperti contohnya sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk senantiasa taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, selalu berkata baik.
akhlakul karimah. Yaitu ada satu dalil tentang akhlakul karimah ada di hadis riwayat At-Tirmidzi, yaitu sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku tempatnya pada hari kiamat adalah orang yang terbaik amalnya di antara kalian. Apakah bisa diterima? Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Putri Hidayati dari Bagian Bidang Perawatan 1B. Saya ingin bertanya, bagaimana kedudukan akhlak dalam kehidupan seseorang? Terima kasih. saya akan menjawab bagaimana kedudukan akhlak dalam kehidupan seseorang. Kedudukan akhlak dalam kehidupan seseorang merupakan yang paling penting sekali, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya, jaya dan hancurnya, serta sejahtera dan rusaknya suatu bangsa dan masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlak itu. Apakah bisa diterima? Perkenalkan, nama saya Syahida Masyarati. Saya ingin bertanya, apakah akhlak dapat diubah dan diperbaiki? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syaira. Apakah akhlak dapat diubah dan diperbaiki? Menurut saya itu bisa. Akhlak itu bisa diubah dan bisa diperbaiki. Menurut Al-Ghazali, akhlak bisa diubah dan diperbaiki karena jiwa manusia diciptakan sempurna, atau lebih tepatnya dalam proses menjadi sempurna. Sebagai contoh, sifat bodoh harus diubah dengan semangat menuntut ilmu, karir dan kikir dan dermawan, sombong dengan rendah hati, dan rakus dengan kuasa. Proses pembiasaan ini tentu saja tidak bisa dilakukan secara instan, tapi membutuhkan waktu, perjuangan, dan kesabaran yang tinggi. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Sekian